Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Asko Azari setelah sekian hampir 2 tahun ya mungkin udah nggak podcast lagi. Sekarang kita ada siapa? Boleh perkenalan? Halo, nama aku Agasha, aku kelas 9, angkatan 14. Dan siapa? Boleh? Nama aku Azka Zahir Alfianov, biasa dipanggil Azka, dari kelas 9, juga dari angkatan 14. Jadi mereka berdua ini sama-sama atlet ya. Yang sebelah kanan aku ada atlet baseball dan sebelah kiri ada atlet renang. Tapi Aska ini juga dia juga pintar di akademik tahu. Boleh ceritain gimana awal mulanya main baseball sampai sekarang gitu? Oke, kalau awal mulai ya, jadi kan dulu pokoknya aku dari tahun 2017 tuh main baseball. Dari kelas 1 berarti ya. Awalnya sebelum ikut baseball, aku kan ikut les gambar tuh. Terus di les gambar aku punya teman. Nah, temennya aku itu punya kakak main baseball. Diajakin tuh aku pas pas di les gambar. Terus pas ikutlah trial di Garuda, nama klubnya ya. Mulai tertarik tuh. Sampai sekarang ya lumayan lah dapat prestasi yang main banyak, alhamdulillah. Terus apalagi tadi awal mula, Iya. habis awal mula apa? Apa nih kesan suka dan dukanya nih selama main baseball itu? Waduh, suka dan dukanya pasti banyak ya. Suka karena menurut aku kalau udah ngerti baseball ya itu asik banget sih. Apalagi kalau udah ngerti permainannya. Dukanya banyak. Duka biasanya kalau lagi kalah di final, terus kalau lagi capek banget latihannya sih, itu dukanya sih biasanya. Kalau untuk Aska apa nih? Kapan pertama kali belajar renang sampai sekarang, terus apa aja suka dan dukanya? Awalnya itu aku renang, kalau nggak salah 2 tahun lalu, itu karena disuruh orang tua, tapi ya lama-kelamaan jadi keasikan sendiri. Terus jadi ada beberapa prestasi, itu ada lomba internal klub sama lomba berseri antar klub. Habis itu suka dan dukanya itu bisa dapetin teman baru di klub. Terus dukanya itu ya banyak banget, masih lebih banyak kalah daripada menang waktu pertandingan. Kalau untuk akademiknya pernah menang apa aja nih? Kalau akademik sih, kalau dari akademik, peringkat ketiga dari kelas 7, bertahan dari kelas 7 ke 8, terus sampai kelas 9 masih bertahan di peringkat ketiga. Lalu waktu itu juga pernah ikut Olimpiade Science, Olimpiade IPS juga pernah, sama waktu itu lolos babak penyisihan lomba TKA dari Bintang Pelajar. Kalau untuk Agasha apa nih? Akademiknya pernah menang atau ikut lomba apa aja? Jujur aku akademik agak biasa aja sih, gak pinter banget, gak ini banget ya. Kalau menang belum pernah sih kalau di akademik. Lebih banyak sih kalau di baseball sih, lebih banyak. Eh, Kalau kita lihat nih beberapa bulan terakhir, kesibukan Agasha tuh apa? Sibuk. Akhir-akhir ini sibuk banget sih, apalagi kalau kelas 9. Jadi sibuk, akhir-akhir ini aku lagi ikut turnamen, terakhir itu bulan Desember. Turnamen namanya Asia Quotient, itu turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara yang diadain di Jakarta, GBK. Itu aku alhamdulillah juara 2, dan itu paling berkesan sih turnamen menurut aku. Karena itu melatih teamwork juga, melatih mental kita. Terus dukanya sedih sih walaupun kalah di final, tapi tetap inilah berkesan menurut aku. Sibuk, terus aku kelas 9
karena aku akademiknya biasa aja, jadi aku ikut bimbel. Jadi aku pagi sekolah, terus pulang sekolah aku langsung bimbel setiap hari Senin Kamis. Liburnya ya itu latihan baseball di klub. Nah, itu. Kalau Aska apa nih kesibukan di akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini itu terakhir itu saya latihan renang itu sebelum Ramadan. Berarti di bulan Februari awal. Habis itu saya lanjut fokusin diri untuk les sama latihan mandiri. Biar bisa diterima di SMA yang saya inginkan. Ya paling banyak sih latihan mandiri ya, soalnya kan kelas 9 tuh sibuk banget, ada ujian sekolah, ada TKA, ada ujian buat masuk SMA juga. Jadi saya sering banget buat latihan soal tiap hari. Kalau SMA nih, Aska udah keterima di SMA apa aja dan udah daftar di mana aja? Kalau daftar udah di IC Serpong, tapi itu gak lolos. Terus di Manfaat Cambridge kemarin nggak lolos di tahap ketiganya. Sama waktu itu udah daftar di Alwildan, tapi ini udah dilepas karena ada sedikit masalah ekonomi ya. Jadi sampai sekarang belum ada SMA lanjutannya? Iya, ini lagi pengen ngejar lagi ke Manfaat reguler. Oke. Kalau Gasya pernah daftar di mana sama udah diterima di mana? Oke, aku sejauh ini daftar baru SMA Al-Azhar Pusat 1, terus di Lab School Cirende itu aku belum rezeki ya kalau di Lab School Cirende nggak lolos. Terus di Manfaat Cambridge juga sama kayak Aska nggak lolos juga di tahap 2. Iya di tahap 2. Kalau di yang lolos baru di SMA Alpus 1 Al-Azhar Pusat. Alhamdulillah. Pas tes nih gimana? Pressure-nya atau soal-soalnya gitu? Pressure sih, cuman ya gimana, kita harus enjoy. Jadi ya harus lakuin lah. Pressure-nya tuh paling pas di Manfaat Cambridge. Soalnya itu kan dari ribuan orang, terus yang keterima cuma 48 orang. Yang di bagian IPA ya Kak? Iya. Terus kalau di lab seren lumayan pressure lah. Tapi kalau yang pas aku tes di Al-Azhar Pusat ya gak terlalu pressure sih, cuman soalnya yang daftar kan juga kayak gak terlalu banyak manfaat sama lab school. Jadi itu yang bikin gak pressure. Kalau Aska apa nih pressure-nya? Yang paling pressure itu waktu tes di Manice Serpong, soalnya harus bersaing sama 10.000 pendaftar dan yang diterima itu cuma 70 orang untuk yang bagian laki-laki sama 70 orang buat yang perempuan. Itu kerasa banget pressure-nya karena harus bersaing sama anak-anak dari seluruh Indonesia, karena Manice Serpong ini salah satu sekolah bergengsi ya. Habis itu kalau di Manfaat Cambridge sih ya pressure-nya lumayan menurun, soalnya pendaftarnya cuma ya 1:10 dari Manice. Terus kalau soalnya sih ya lebih mudah ya dari Manice Serpong. Terus kalau yang di Alwildan itu saya tes waktu itu wawancara sama tes tulis itu lumayan susah, tapi alhamdulillah keterima, tapi udah dilepas. Terus dari semua kegiatan ini nih, apa yang paling berpengaruh dalam hidup kamu? Kegiatan apa nih? Kayak Mungkin baseball atau belajar? dua-duanya. Boleh, dua-duanya boleh satu. Oke. Kalau paling berpengaruh sih di baseball sih, karena dari turnamen ya, dari apa aja turnamen. Dari turnamen boleh. Turnamen paling berpengaruh itu ya itu yang di bulan Desember itu Asia Ocean namanya. Itu berpengaruh karena ya tadi
melatih apa teamwork, mental, pressure, itu ngaruh banget sih mental. Jadi kayak misalnya kalau di sekolah dibully, itu mental kalian kuat, jadi nggak bakal ngaruh juga. Terus ngelatih pressure, itu salah satunya sih, ngelatih pressure. Setiap kalau aku tanding itu pressure-nya pasti dapet. Jadi itu yang bikin ngaruh dalam hidup aku sih. Kalau di sekolah apa ya? Apakah ada motivasi dari guru yang berpengaruh gitu untuk hidup? Ah ya, Ad, guru ini sih Ustadz Zikri ngaruh. Itu bikin aku pede, bikin aku ya banyak lah dari hal itu. Jadi sekarang gimana ya? Ya jalanin aja. Kalau Aska apa nih dari kegiatan semua itu, bisa renang, bisa kegiatan belajar di sekolah, apa yang menurut Aska tuh paling berpengaruh dalam hidup Aska? Kalau yang paling berpengaruh sih ya kegiatan akhir-akhir ini, karena saya bisa jadi latihan mandiri untuk masuk SMA yang saya inginkan. Itu saya jadi lebih terasah kemampuan berpikirnya, terus juga jadi lebih disiplin untuk latihan soal. Kalau dari sekolah apakah ada gitu? Kalau dari sekolah sih ya banyak banget dukungan dari teman-teman juga. Waktu itu pas tes Man IC Serpong itu paling berkesan, soalnya semua yang ngedukung dan saya jadi lebih percaya diri karena didukung oleh teman-teman dari sekolah. Kita doakan aja semoga Aska cepat mendapatkan SMA yang dia inginkan. Amin. Amin. Oke, lanjut nih. Kalau menurut Agasya, sekolah di Azhari itu asik atau enggak? Aduh, pasti asik sih. Karena ya pertama dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu solid semua lah. Nggak ada yang pilih kasih, nggak ada yang jarang sih yang bully gitu. Semua rangkul, solid gitu. Jadi ya asik di Azhari. Kalau menurut Aska gimana? Iya benar banget, ini tuh asik banget, temannya solid, dukung suka duka bareng-bareng. Ya banyak banget ini temannya itu, ada yang atlet baseball, ada yang jago di bidang. Beragam. Iya beragam banget, ada yang di bola basket, ada yang di sepak bola. Banyak banget deh, atletis juga ini angkatannya. Akademiknya nih, menurut kalian ada nggak orang yang akademiknya paling pinter di angkatan kalian, terus kalian pengen nih kayak orang ini biar nanti SMA atau kuliahnya lebih gampang gitu? Dari Agasya coba. Ada, ini di sebelah kiri aku Aska, terus ada Manaf juga. Ada Lukman juga, Tuh bikin termotivasi untuk belajar terus, giat belajar bareng sama mereka biar cepat ngerti di pelajaran gitu sih. Kalau Aska ada nggak? Kalau yang itu sih ada Manaf ya, dia selalu peringkat 1 dari kelas 7 bahkan. Saya selalu sekelas dengan Manaf, jadi susah gitu loh untuk menandingi Manaf. Dan itu membakar semangat saya jadi lebih bersaing untuk mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Nih sebelumnya kan Aska pernah mencalonkan diri sebagai wakil ketua ASKO pada tahun 2024 ya. Terus mencalonkan diri menjadi ketua ASKO pada tahun 2025. Apa aja nih untuk angkatan-angkatan yang nanti akan datang, persiapannya apa aja gitu? Kalau persiapan sih ya harus siapin kepercayaan diri, terus juga banyak cari referensi dari kakak-kakak kelas yang terutama yang di ASKO, supaya bisa, mungkin ada yang bisa program yang dilanjutkan, ada
mungkin bisa mendapatkan insight baru supaya bisa lebih percaya diri waktu pemilihan dan juga debat ASKO gitu. Pernah nggak Agasya sama Aska ini ngerasa stuck atau capek banget untuk ngejalanin semuanya termasuk latihan, belajar, terus kayak ngerasa udah nggak usah dikerjain gitu. Aduh, pernah banget sih itu. Terutama ya untuk konsisten itu berat sih menurut aku. Apalagi aku kan juga harus ngebagi dua kan antara mana yang harus duluan, mana yang harus ini. Antara sebagai pelajar, sebagai atlet itu bingung banget sih aku. Kadang yang performa aku turun, terus apalagi nilai-nilai yang UH di bawah ya biasa-biasa aja. Itu Pernah ngerasa capek gitu terus nggak mau iya, ngerjain. iya. Pernah banget itu pas lagi banyak kelas 9 ya, itu tugasnya itu lumayan banyak sih. Jadi ya kadang-kadang aku nge-skip tugas, jujur aja aku nge-skip tugas. Tapi pelan-pelan aku ngedengerin guru kok. Ngedengerin guru, berusaha buat konsisten sih. Itu yang paling berat. Kalau Aska pernah nggak ngerasain yang sama kayak Agasya? Pernah banget merasa stuck itu pernah. Tapi ya harus bangkit lagi untuk ya, untuk menjadi yang terbaik gitu di mata orang tua juga mendukung, teman juga mendukung. Pernah merasa nge-stuck itu ya nggak apa-apa. Kita harus tetap bangkit lagi. Mungkin bisa dihibur dulu diri kita lalu kembali fokus untuk mengejar yang kita impikan gitu. Kalau ngomongin proses yang berkembang di bidang yang kamu bisa lah, kamu tipenya tuh yang kayak gimana? Kayak apakah ada cara tertentu buat bisa ngembangin bakat kamu itu, atau ada dukungan dari orang lain yang buat kamu makin semangat buat menekuni bidang kamu itu? Gimana? Kan kamu sekarang nih atlet baseball ya? Iya. Gimana nih cara kamu berkembang? Kamu itu tipe yang dapat motivasi baru bisa semangat, atau kamu emang dari dulu pengen nih ngelakuin baseball ini, atau dari situ? Jujur, aku termotivasi sama coach aku sih, itu terutama dari teman-teman juga, itu pengaruh banget dari dukungan teman-teman, orang tua, pelatih-pelatih, teman-teman di sekolah juga, itu bikin aku berkembang juga sih. Karena tanpa dukungan ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi itu penting banget kalau dukungan sih, support system lah namanya. Iya. Kalau Aska apa? Kalau aku sih ya support system itu perlu banget aku, karena suka tiba-tiba down, tapi ya alhamdulillah masih ada yang bisa semangatin. Di rumah ada orang tua yang mendukung, di sekolah ada teman-teman yang mendukung juga, guru-guru juga mendukung. Aku juga nganggap apapun itu bisa dijadiin tantangan gitu loh. Jadi aku pengen jadi yang selalu jadi yang terbaik, walaupun mungkin di akhir tetap gagal gitu loh. Terus nih, kalau misalkan kalian ini dihadapkan dengan dua masalah yang sama. Yang pertama masalah akademik, dan yang kedua masalah di atlet lah. Yang di akademik nih kalian banyak tugas, tapi kalian di atlet ini kalian juga dimarahin coach karena jarang masuk. Gimana cara ngatasinya? Waduh, ngatasinya ya aku berusaha
nurutin apa kata coach. Terus aku berusaha ngerjain setiap tugas yang dikasih sama guru. Kalau terlalu ini terlalu apa ya? Bisa dibilang gimana ya? Kalau jarang masuk sih juga dibilang juga jarang, bukan jarang masuk ya. Kadang-kadang doang jarang dimarahin coach gitu. Apalagi apalagi Cara mengatasinya gimana? cara mengatasinya apa ya? Apakah pernah minta temen buat ngerjain tugasnya atau Nah gimana? itu biasanya aku minta bantuan sih, orang yang pintar gitu, yang bisa ngerti tugasnya. Aku biasanya nanya, sering banget aku nanya itu tugas, jadi bisa ngebantu juga buat aku nyelesain tugas itu sih. Kalau Aska apa nih yang bikin Aska tuh bisa membagi waktu itu? Jujur ya, bagi waktu bagi aku sih susah banget ya. Itu dari bangun pagi itu harus sudah sholat tahajud, terus ada sholat subuh, habis itu harus murojaah di rumah, terus sekolah, terus pulang dari sekolah aku harus les lagi, malamnya latihan mandiri, baru baru mungkin bebas untuk ngerjain tugas-tugas dari sekolah gitu. Tapi ya kadang sih kalau tugasnya sudah mendesak banget, biasanya aku korbanin les renangnya nggak ikut, tapi minggu depannya aku ganti. Kalau kalau hari sekolah juga sama, kalau tugasnya lagi mendesak banget, biasanya lesnya aku skip, lalu aku tonton rekamannya di hari yang nggak ada lesnya gitu. Di zaman sekarang ini kan teknologi udah canggih nih, udah ada yang namanya AI. Kalian sering gak sih ngerjain tugas-tugas yang kalian tinggalin itu pakai AI, atau malahan kalian cuma butuh bantuan temen kalau kalian lagi nggak paham gitu? Nih kalau aku pakai AI, aku pakai, cuman kalau aku masih nggak ngerti sama teman ya, aku biasanya nanya AI juga. Itu aku pergunain banget si AI. Itu sangat apa ya, sangat berfungsi lah kalau buat materi-materi yang belum paham, terus tugas-tugas yang belum paham. Misal udah nanya teman masih nggak ngerti, kita tanya AI yang itu biasanya sih kayak gitu. Kalau Aska apa nih? Masih pakai AI atau ada bantuan dari teman? Jujur nih ya, aku tuh lebih sering pakai AI dibanding sama teman. Soalnya kalau sama teman mungkin ada yang bisa salah gitu ya. Jadi aku lebih sering pakai AI. Tapi kalau udah kepentok banget gak paham, baru aku minta dijelasin sama teman aku yang udah paham. Soalnya cara pemahamannya temen itu beda banget sama cara pemahaman dari AI ya. Sebentar lagi nih kan kalian udah mau lulus nih. Apa pesan dan kesan buat teman-teman atau adik kelas dan guru-guru yang ada di Azari? Dari Agasya dulu. Dari Aska dulu. Untuk adik-adik kelas itu semangat ya, masih banyak banget, hidup kalian itu masih panjang. Aku juga masih panjang sih, masih banyak mimpi yang harus dicapai. Masuk SMA unggulan, kuliah di jurusan yang diinginkan, terus ya masih perlu berjuang di dunia kerja juga. Kita harus tetap semangat, jangan pernah putus asa. Kalau ada masalah bisa ke orang tua, guru juga terbuka banget. Kakak kelas juga bisa dengerin curhatan kamu. Habis itu ya kesannya sih sekolah ini tuh seru ya, temennya banyak, terus asik temennya, gurunya juga asik, bisa berbaur dengan mudah dengan murid-muridnya. Dan di sekolah ini tuh rasanya nggak pernah sih ada pembulian kayak gitu.
Kalau aku pesan dulu ya. Iya. Tadi boleh. apa? Pesan ya. Yang Pesan, pertama apa? pesan dan kesan. Pesan aku ya buat adik-adik kelas tetap semangat, kurang lebih sama lah. Tetap semangat. Terus enjoy aja prosesnya. Itu kalau kalian gagal bangkit lagi. Terus ya nikmatin aja prosesnya. Kalian juga harus masih berjuang juga kan, masuk SMA, kuliah, masuk PTN juga kan. Terus kalau kesan di Azari asik banget sih. Itu nanti aku pasti bakal kangen ke Azari. Jadi ya mungkin itu aja. Apa nih yang bikin motivasi kalian itu buat kalian tuh jangan nyerah, ayo lanjutkan perjalanan kalian, kejarlah mimpi kalian itu biasanya pas lagi males atau pas lagi down. Gimana? Jadi kalian itu dapat motivasi jangan menyerah, terus tetap kejarlah mimpi kalian itu pas lagi males atau lagi down aja. Kalau motivasi kayak gitu, kalau aku lagi down sih. Karena kalau males itu susah banget ini motivasi. Kalau lagi males ya males banget. Ya mager gitu kan. Scroll HP, main PS, itu mager banget. Jadi kalau motivasi kayak gitu aku biasanya kalau lagi down. Bener-bener down banget. Jadi aku butuh motivasi itu. Ya. Kalau Aska apa nih? Nah kalau sebagai pelajar nih ya yang punya banyak tugas itu tuh motivasi aku untuk terus belajar itu karena masih ada yang lebih pinter, masih ada yang nilai lebih bagus. Itu aku anggap sebagai persaingan. Terus kalau tugasnya banyak itu biasanya aku ya cepet-cepet ngerjain tugas supaya bisa cepet-cepet males, bisa nge-scroll HP, bisa seneng-senengin dah. Habis itu kalau sebagai atlet itu biasanya kalau lagi down ada coach juga yang nyemangatin. Temen-temen di klub juga hebat-hebat banget bisa memotivasi aku yang lagi down gitu. Kalau menurut kalian nih, selama belajar di Azari, guru-guru di Azari itu gimana? Apakah guru itu galaknya tuh yang galak banget? Apakah gurunya itu baik yang baik banget? Dan siapa sih guru favorit kalian dari Aska dulu? Aduh, ini kalau guru ya, ini gurunya itu banyak banget. Ada yang asik, ada yang serius, ada yang ya apa bisa dibicarain Macem-macem lah ya. macem-macem, Iya. banyak banget. Terus kalau yang guru favorit sih siapa ya? Kalau guru favorit aku sih Ustadz Zikri. Ustadz Khazin. Ustadz Khazin. Iya, Ustadz Khazin. Soalnya dulu waktu kelas 7 juga pernah bareng Ustadz Khazin jadi walas. Sekarang kelas 9 juga jadi aswalas. Itu ya gurunya itu asik, serius tapi santai gitu loh. Tapi Ustadz Khazin tuh pasti kan pernah marah dong. Tuh menurut Aska marahnya itu marah karena Ustadz Khazin nggak ada yang dengerin atau marah karena nggak ada yang mungkin nggak ada yang setoran gitu lah. Kalau marah itu jarang sih ya. Ustadz Khazin itu saya anggap itu kayak sersan, serius tapi santai. Dia masih bisa, kalau ada yang gak setoran dia masih bisa ngebangkitin semangat anak itu buat setoran lagi. Terus ya jarang banget sih Ustadz Khazin marah ya. Iya, kalau lagi pembelajaran nggak pernah marah kayaknya deh. Juga kalau lagi nggak pelajaran juga ya santai, suka berbaur dengan murid juga.
suka ngebantu murid juga dan bisa ngecairin suasana yang tegang waktu di kelas gitu loh. Kalau Agasya guru yang galak atau yang baik itu menurut Agasya gimana? Jujur kalau di Azari aku belum pernah lihat guru marah sih. Iya kan? Iya banget. Eh, Apalagi ya? Guru favorit gitu? Guru favorit kalau aku Ustadz Zikri. Karena Ustadz Zikri kan guru BK. Jadi kalau ada masalah aku biasa cerita ke Ustadz Zikri juga, kayak terbuka banget lah sama Ustadz Zikri gitu. Terus kalau ada masalah-masalah, terus kalau lagi down gitu, aku juga terbuka banget sama Ustadz Zikri kayak gitu lah. Kalau mapel favorit apa yang Agasya suka sama yang gak suka deh? Atau yang kurang bisa lah? Oke. Mapel favorit pasti olahraga sih. Kenapa tuh alasannya? Ya karena aku ditekunin olahraga dari kecil, jadi kayak udah jadi hobi gitu loh. Emang udah hobi olahraga. Terus kalau mapel yang kurang ya, MTK sih. MTK. Kenapa banyak hitung-hitungan yang susah atau? Kalau ada materi yang aku unggul banget, ada materi yang aku nggak bisa banget lah, harus nanya-nanya banget ke temen sama guru gitu. Kalau Aska apa mapel favoritnya sama yang mungkin Aska kurang bisa? Kalau mapel favorit aku itu IPA. Soalnya dari kecil itu udah suka banget sama yang berhubungan dengan sains gitu ya. Dari kecil itu udah ya tontonannya itu banyak tentang teknologi, terus sains lingkungan juga, terus IPA itu juga ngedukung aku buat ngejar mimpiku buat kuliah di bidang robotika gitu loh. Kalau mapel yang terasa sulit sih apa ya? Kalau mapel terasa sulit sih agak sulit di bahasa Indonesia, soalnya materinya banyak banget dan harus bisa hafal di luar kepala gitu loh. Bukan karena banyak bacaannya gitu ya? Enggak sih, kalau bacaan itu suka banget. Dari kecil itu di rumah itu baca buku tentang sains. Dia udah terbiasa gitu loh dengan teks-teks panjang. Kalau kita lihat nih kan di Indonesia banyak yang minim literasi lah. Untuk anak-anak Azari agar tidak minim literasi itu menurut Aska gimana cara mengatasinya? Kalau minim literasi ya sebenarnya sih baca buku mungkin itu sulit ya, dan mungkin nggak suka gitu loh. Ya bisa dimulai dari baca yang ringan aja, kayak komik singkat gitu. Di internet juga bisa baca buku. Nanti kalau udah lebih nyaman sama buku itu nanti lama kelamaan juga bisa baca buku yang tebel-tebel gitu ya. Kalau buat Agasya, anak Azari ini kan kebanyakan males nih. Apalagi kalau istirahat mereka lebih sering main iPad di kelas daripada turun ke bawah. Menurut Agasya gimana nih buat anak-anak Azari biar tetap berolahraga setiap harinya gitu? Buat tetap olahraga setiap harinya. Jujur kalau yang hobinya bukan olahraga itu agak susah sih ngajak kayak turun ke bawah istirahat. Kan juga banyak ya anak Azari yang istirahat main iPad juga kan. Kalau ini ngajakinnya gimana ya? Kalau bisa semuanya main ke bawah gitu, kayak bikin solid dulu lah,
biar yang suka di atas itu biar berpengaruh buat ke bawah sama main gitu sih. Yang terakhir nih, apa masalah terbesar yang pernah kalian lakuin di Azari dan apa kebaikan terbesar yang pernah kalian lakuin di Azari? Aska dulu coba. Kalau masalah terbesar itu yang pernah aku lakuin ya. Kalau yang pernah aku lakuin itu paling cuman ngelanggar ketertiban di hall sih. Udah itu aja. Habis itu kalau kebaikan terbesar apa ya? Ya waktu itu bisa lolos penyisihan lomba TKA bintang pelajar itu sih. Kalau Agasya apa nih? Kalau masalah terbesar di Azari apa ya? Ya itu sih melanggar, telat sekolah, telat masuk hall, terus bercanda di hall. Ya kalau kebaikan terbesar apa ya? Bantu temen mungkin atau apa? Kebaikan terbesar, aku pernah ngebantuin satu materi di matematika yang aku unggul banget, dan teman-teman aku itu pada bisa semua gitu pas aku ajarin. Jadi itu menurut aku itu kebaikan terbesar sih. Jadi kayak amal jariah lah bisa dibilang. Nah sekarang kan dari kepemimpinan ASKO yang baru, banyak nih peraturan-peraturan baru dari ASKO. Kayak misalkan dilarang ngomong memakai LG atau lu gua. Terus kalau bawa HP itu kan mungkin sudah dari dulu ya tidak dibolehkan. Gimana apa nih saran-saran agar mereka itu jarang ngomong LG lagi, terus tidak membawa HP di sekolah, maksudnya membawa HP tapi tidak dititipkan gitu. Dari Aska dulu. Ya kalau itu udah jadi kebiasaan sih itu memang sulit ya untuk nggak ngomong LG atau lu gua di sekolah sama ngumpulin HP ke guru. Itu memang agak sulit kalau udah jadi kebiasaan. Jadi ya sebisa mungkin dibuat kebiasaan yang baru, harus bisa berubah menjadi lebih baik gitu loh. Kalau lagi di sekolah ya kalau bisa juga di rumah juga kayak begitulah. Apa nih motivasi dari Aska sama Agasya untuk angkatan-angkatan nanti yang akan datang biar mereka itu semangat belajar terus nggak gampang menyerah juga? Motivasinya ya apa ya? Waduh. Ini kasih motivasi buat angkatan-angkatan yang akan mendatang itu ya pokoknya jangan pernah putus asa sama yang kamu dapatkan sekarang, karena kamu bisa berubah ke depannya dan menjadi yang lebih baik untuk ke depannya. Oke, kalau aku berusaha konsisten, terus apalagi ya? Ya semangat terus, jangan menyerah. Pokoknya jangan putus asa. Pelan-pelan juga nggak apa-apa, tapi pasti gitu loh. Itu sih. Selanjutnya nih, karena kita kan di sekolah ini dibatasin kan, maksudnya iPad itu semuanya dibatasin, tidak boleh mendownload game atau yang lain-lain. Dan kadang tuh masih ada banyak yang ketahuan mereka membuka game dengan diam-diam, tapi gurunya tuh nggak sadar kalau itu gamenya kebuka gitu. Gimana tanggapan kalian itu untuk masalah ini dari Aska? Kalau aku sih ya ini harus
harus dibangun kesadarannya untuk ya bersenang-senang itu boleh tapi harus tahu tempat dan waktunya. Jangan kalau di sekolah ya tujuan kita bersekolah itu kan untuk belajar, meraih prestasi, untuk bisa lanjut ke pendidikan berikutnya gitu. Jangan malah dicampur adukan dengan kesenangan untuk diri sendiri. Nanti yang lain malah terbawa, jadinya ya prestasi mungkin menurun, nilai juga turun. Ya semuanya bisa jadi down lah ya. Gitu sih. Kalau Agasya apa? Ini ya, Abel ya. Iya, Abel dibatasin, terus mereka guru nggak sadar kalau itu dibuka dan mereka download dan mainin gitu. Oke, Abel. Sebenarnya walaupun udah direstriksi, kalau masih bisa buka itu melanggar banget sih. Kayak apa ya? Ya guru tetap harus selalu ngawasin dan kita juga harus tetap ngawasin. Kalau misal ada yang main game juga kita juga terbuka buat lapor gitu ke guru. Jangan takut diapain, diancam lah, nggak apa-apa. Guru di Azhar itu juga ya terbuka banget lah. Kalau waktunya belajar ya belajar, jangan main game. Terus kalau waktunya istirahat ya istirahat, jangan malah belajar juga. Nggak apa-apa sih kalau belajar juga. Maksudnya tahu waktu juga lah. Ya gitu. Tapi kan kebanyakan murid di Azhari ini kan kayak bodo amat lah, mending main daripada belajar gitu. Bahkan ada salah satu guru di Azhari mengatakan kalau ngapain kalian belajar di Azhari kalau yang kalian pegang itu di Abel cuman game dan gak ada pelajaran sama sekali yang kalian baca. Itu menurut kalian gimana? Apa? Jadi di Azhari itu salah satu gurunya ada yang mengatakan kalau mendingan kalian daripada di sekolah buang-buang waktu, cuman dibuat main game, nggak buat belajar, mendingan kalian pulang aja. Nah itu menurut kalian itu gimana? Aku setuju sih sama guru itu. Karena ya di sekolah kalian udah dibiayain sama ortu kalian, terus kalian malah buat sedih orang tua mungkin. Terus kalian kayak nggak pergunain, nggak manfaatin itu sayang banget sih. Itu pasti kalian bakal nyesel banget di akhir ya. Itu pasti banget nyesel. Pokoknya jangan sampai bikin nyesel lah. Terus ya udah sih itu aja. Aska apa nih? Kalau pendapat aku sih ya mungkin guru itu juga benar ya. Tapi ya mungkin harus diperketat juga pengawasan dari guru ya. Kalau guru udah sampai begitu berarti udah banyak banget kasus yang terjadi sampai guru itu sampai mengatakan gitu. Kalau sebagai murid sih sebenarnya kita harus fokus untuk belajar, meraih mimpi, jangan terlalu banyak ngegame ya. Itu bisa bisa bikin nilai kamu nggak fokus, nilai akademik juga turun. Terus juga ya orang tua kamu jadi buang-buang uang karena kamu sekolah cuma buat main game doang, bukan buat belajar. Itu sih. Kalau ini mungkin ada anak yang dia selalu ranking terakhir lah, tapi dia pengen nih jadi orang pintar, atau kalau meskipun dia kurang terlalu bisa di akademik, mungkin mereka bisa di bagian olahraga, tapi di olahraga itu mereka juga kurang. Apa nih tanggapan atau saran dari kalian untuk orang tersebut? Kalau saran aku, kalau emang pengen naik ya tekun.
Karena kalau orang tekun itu pasti kalah sama orang pinter tapi kayak ngeremehin gitu loh, ngerti gak sih? Ya. Terus kalau non akademik ya yang ini. Kalau aku biar bisa ini minta saran ke guru atau enggak orang tua. Kalau ke AI juga bisa sih, tanya apa yang dari karakter itu bisa bikin yang non akademik itu bisa inilah bisa jago di non akademik itu. Kalau untuk Aska gimana? Kalau yang dari sisi akademik ya, ya dia itu udah bagus karena kesadaran dia untuk mau bangkit dan menjadi nomor satu ya. Ya harus lebih banyak berkorban sih ya, berkorban waktu untuk belajar, berkorban untuk tidak scrolling, tidak main game, ya harus disingkirkan hal-hal yang bisa membuat nilai akademikmu turun. Nah kalau yang non akademik itu jujur waktu dulu aku tuh paling gak bisa di non akademik ya, terutama olahraga. Tapi ya karena waktu SD itu prinsip aku itu ya gaul aja dulu sama yang udah jago olahraga, nanti ya lama kelamaan ya ngikut, tiba-tiba jadi bisa, tiba-tiba jadi diandelin buat main gitu loh. Gitu sih kalau dari aku. Sekian dari kami itu saja. Apakah kalian ada yang mau bertanya ke mereka? Boleh chat saja ke Instagramnya atau bisa tanya langsung ke orangnya. Nanti insya Allah pasti akan dijawab ya. Jawab lah. Jawab dong. Untuk kalian yang menonton jangan lupa untuk mendukung kami. Jangan menyerah, tetap semangat. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.